Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Ren Fadilah dengan NIM E07219016. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 11, yakni yang berjudul Khazanah Tasawuf dalam Kurikulum Pendidikan Pesantren. Yang pertama ada sejarah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama. Profesor Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Istilah pesantren berasal dari kata pe atau santri yan, di mana kata santri berarti murid dalam bahasa Jawa. Pesantren tertua di Jawa merupakan pesantren Tegalsari yang didirikan pada tahun 1742. Di sini, anak-anak muda dari pesisir utara belajar agama Islam. Pesantren dipimpin oleh seorang kiai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kiai menunjuk seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya. Mereka biasanya dalam pesantren salaf atau tradisional disebut lurah pondok. Terus selanjutnya beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, yakni yang pertama ada pondok. Pondok itu bisa disebut dengan tempat menginap para santri. Yang kedua ada santri. Santri yakni murid atau para pendidik yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren. Yang ketiga ada masjid. Masjid yakni sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren. Yang keempat ada kiai. Kiai itu suatu tokoh atau sebutan seseorang yang memiliki kelebihan khusus dari sisi agama maupun sisi non-agama pada bidangnya. Terus yang kelima ada kitab kuning. Kitab kuning ini sebagaimana referensi pokok dalam kajian keislaman. Biasanya kitab kuning ini diajarkan pada pondok pesantren Salafiyah. Terus yang pertama ada tipe-tipe pesantren di Indonesia. Selanjutnya pesantren tipe A, yakni pesantren yang sangat tradisional. Pesantren masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Yang kedua ada pesantren tipe B, yaitu pesantren yang memiliki sarana fisik seperti masjid, rumah kiai, pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri. Utamanya merupakan bagi santri yang datang dari daerah jauh, sekaligus menjadi ruangan belajar. Yang ketiga pesantren tipe C atau pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah atau madrasah, SMU atau kejuruan yang merupakan karakteristik pembaruan dan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Yang keempat ada pesantren tipe D, yaitu pesantren modern. Pesantren ini terbuka untuk umum. Contoh pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nilai pendidikan pada pesantren, konsep perspektif tasawufnya. Tasawuf sebagai kekhasan pada pondok pesantren menjadi model pendidikan yang urgent dikedepankan dalam konstruksi pendidikan pesantren berbasis tasawuf ekospiritualisme. Model pendidikan tasawuf harus menggunakan tujuan usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan pendidikannya. Terus ada model pendidikan tasawuf. Model pendidikan tasawuf ini pada pendidikan pesantren berbasis tasawuf ekospiritualisme desainnya berawal dari pertimbangan sisi subjektivitas perilaku tasawuf. Terus selanjutnya
manfaat pada pendidikan di dalam pesantren yang berbasis tasawuf sendiri guna memberi bekal pada para santri sebagai perubahan pada lingkungan yang ada pada luar pesantren dan juga bekal di akhirat nanti. Terus selanjutnya, manfaat dari pendidikan pesantren perspektif tasawuf guna masyarakat, yakni saya akan menjelaskan sedikit aja. Ada 3 manfaat pendidikan pesantren bagi perspektif tasawuf untuk masyarakat. Yang pertama, memberikan alternatif solusi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan penanganan lingkungan hidup di masyarakat melalui jalur pendidikan Islam yang sistematis dan terprogram. Yang kedua, mengurangi angka perusakan lingkungan di tengah masyarakat melalui wadah berupa program pendidikan pesantren berbasis tasawuf eko-spiritualisme yang sangat memungkinkan diikuti. Yang terakhir, mendorong peran serta dalam pembangunan nasional melalui jalur pendidikan pesantren berbasis tasawuf eko-spiritualisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.